Ketemu lagi bersama Inspire, bimbingan belajar matematika, inspirasi menuju prestasi. Kali ini saya akan coba membahas satu teorema yang sangat penting, yang sangat sering juga digunakan di soal-soal kompetisi di jenjang SMP, yaitu satu teorema yang saya sebut sebagai teorema Menelaus. Banyak anak-anak yang ketika menggunakan teorema Menelaus itu keliru, ya, menempatkan perbandingannya itu keliru. Nah, untuk menghindari kekeliruan itu saya coba akan menjelaskan secara detail bagaimana asal muasal teorema Menelaus itu dari awal sampai akhirnya, ya. Nah, sebelum masuk ke teorema Menelaus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang akan saya kenalkan dulu, yaitu yang pertama berkaitan dengan transversal. Transversal garis. Nah, transversal garis itu apa? Transversal garis adalah suatu garis yang nantinya akan memotong suatu segitiga atau pada perpanjangan sisi-sisi segitiga pada titik-titik tertentu. Ya. Ada beberapa kondisi yang akan terjadi ketika kita berbicara tentang transversal garis. Jadi contohnya begini. Ketika saya memiliki suatu segitiga, katakanlah segitiga A, B, C gitu ya. Maka ketika saya membuat suatu garis, kondisinya misalkan begini. Kan ini saya namakan garis G, maka garis G akan memotong sisi-sisi suatu segitiga atau pada perpanjangannya. Nah, kita bisa melihat garis G akan memotong sisi AB pada titik P. Garis G akan memotong sisi BC pada pada titik Q katakanlah. Sedangkan garis G tidak memotong sisi AC, tetapi memotong perpanjangan AC di satu titik, katakanlah titiknya adalah titik R. Jadi inilah yang gambaran sekilas bahwa G adalah suatu transversal pada suatu segitiga ABC, memotong dua titik pada sisi ABC dan satu titik lagi pada perpanjangan sisi segitiga tersebut. Nah, kondisi yang lainnya adalah jika saya punya suatu segitiga, katakanlah ini, katakanlah A, B, C. Nah, maka ketika ada suatu garis begini, andaikan ini saya sebut sebagai H, maka H itu juga kita sebut sebagai transversal dari segitiga ABC, di mana garis H itu akan memotong pada ketiga perpanjangan sisi ABC, yaitu pada perpanjangan AB itu di sini, katakanlah P, pada perpanjangan CB itu di sini, katakanlah Q, dan yang terakhir adalah pada perpanjangan AC, katakanlah di sini, yaitu R. Jadi itulah yang kita sebut sebagai transversal dari suatu segitiga A, B, C. Nah, yang berikutnya adalah saya coba akan menjelaskan bagaimana tentang ruas garis berarah, ya. Setelah kita tahu transversal dari suatu segitiga, maka bagian yang kedua yang mau saya jelaskan adalah tentang ruas garis berarah. Jadi ketika saya punya suatu ruas garis, katakanlah ruas garisnya AB, maka ketika ada arahnya ke sana, maka kita sebut sebagai ruas garis AB. Tetapi ketika saya punya suatu ruas garis begini, katakanlah ini CD, maka ini adalah ruas garis berarah DC, ya, karena arahnya itu dari D ke C. Nah, ketika ini saya sebut sebagai ruas garis yang berarah, maka kita bisa mengatakan bahwa ruas garis berarah AB itu tidak sama dengan ruas garis berarah BA. Itu tidak sama, ya. Tapi kalau kita berbicara hanya tentang ruas garis, maka ruas garis AB itu sama dengan ruas garis BA, karena hanya berkaitan dengan panjangnya tanpa memperhatikan arahnya. Oke, yang berikutnya adalah kita akan berbicara tentang
suatu titik yang membagi suatu ruas garis. Jadi begini. Jadi ketika saya punya suatu ruas garis A, B katakanlah, kemudian ada titik P di sini, maka ketika kondisinya begini, kita bisa mengatakan bahwa P membagi ruas garis AB di dalam, ya. Tetapi kalau kondisinya begini, katakanlah saya punya suatu ruas garis A, B, kemudian ada satu titik P di sini, atau Q katakanlah, maka Q itu juga bisa kita katakan Q membagi ruas garis AB di luar. Oke, nah sekarang kesepakatan yang berikutnya adalah ketika kita menuliskan misalkan A, B, P gitu ya, maka ini yang kita maksud adalah PA per PB ya, PA per PB. Ini hanya kesepakatan saja ya, kesepakatan bagaimana kita menuliskannya, sehingga nanti tidak akan muncul perbandingan yang terbalik sehingga akan menghasilkan sesuatu yang salah. Nah sekarang kita melihat di sini, katakanlah ini ruas garis yang utama adalah AB, sedangkan P itu adalah titik yang membagi AB. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa A, B, P ya. Ini sesuai dengan kesepakatan ini, maka kita bisa menuliskan menjadi PA per PB. Nah, karena kita berbicara tentang ruas garis berarah, PA itu arahnya ke kiri, PB itu arahnya ke kanan, maka ini nilainya adalah negatif ya. Nah, sekarang coba perhatikan untuk satu titik yang membagi di luar ya. Oke, ini saya batasi dulu. Maka karena ruas garis utamanya adalah AB, maka kita menuliskan AB Q ya. Maka sesuai dengan kesepakatan kita menuliskannya adalah QA per QB. Coba perhatikan arahnya, QA ke kiri ya, QB ke kiri. Karena sama-sama arahnya ke kiri, maka nilai perbandingan ini adalah bernilai positif. Nah, kita bisa menyimpulkan ketika suatu titik membagi suatu ruas garis di dalam, maka nilainya adalah negatif. Sedangkan suatu titik ketika membagi suatu ruas garis di luar, maka nilainya adalah positif. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita cermati sebelum kita berbicara tentang teorema Menelaus. Nah, sekarang kita akan masuk teorema Menelausnya. Teorema Menelaus itu bekerja pada suatu segitiga dan suatu transversalnya ya. Oke. Nah, jadi saya coba menggambarkan suatu segitiga dulu. Misalkan begini, katakanlah saya punya segitiga A, B, C ya. Saya coba akan gambarkan suatu transversal garis yang kondisinya adalah memotong di dua sisi dan satu perpanjangannya ya. Jadi kondisinya begini misalkan ya. Oke. Nah, pastilah akan memotong pada sisi AB di titik P, memotong sisi BC di satu titik yaitu Q, dan memotong perpanjangan AC di satu titik, katakanlah ini perpanjangannya di titik R. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang teorema Menelaus, maka yang berlaku begini. Ingat, P itu membagi AB di dalam dan AB adalah sisi segitiga yang kita tunjuk. Maka kita menuliskan ABP dikali dengan Q. Q membagi BC di dalam, maka kita tuliskan BCQ kali AC R ACR ya. Nah, ini saya tuliskan di bagian bawahnya ya, karena tidak mencukupi, sesuai dengan kesepakatan bahwa penulisannya adalah PA PB. Jadi ini adalah PA per PB dikalikan dengan QB QC, QB per QC dikalikan dengan RA RC, RA per RC
C. Dia akan sama dengan 1. Ya, yang perlu diingat, kenapa dia akan sama dengan 1? Ya. Dia membagi AB di dalam, maka nilainya negatif. Sedangkan ini ketika kita melihat Q juga membagi BC di dalam, maka dia akan nilainya negatif. Sedangkan R membagi AC di luar, maka nilainya positif. Oke, maka di sini kita bisa menuliskan secara terakhir, itu menjadi PA per PB dikalikan dengan QB per QC dikalikan dengan RA per RC sama dengan 1. Jadi ini yang kita sebut sebagai teorema Menelaus, ya. Ini teorema Menelaus. Nah, ini belum kita buktikan. Teorema Menelaus itu belum kita buktikan. Saya hanya baru sampai kepada bagaimana menjelaskan dari awal sehingga tidak akan mudah terjadi kesalahan atau terjadi perbandingan yang terbalik, ya. Hati-hati. Yang pertama adalah kita perlu menentukan dulu segitiganya itu siapa. Yang kedua, kita tentukan transversalnya siapa. Maka baru kita tuliskan nilai yang seperti ini. Diteruskan nilai perbandingannya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Kita nanti akan buktikan pada video yang selanjutnya bagaimana teorema Menelaus itu terbukti kebenarannya. Terima kasih, sampai ketemu di video yang berikutnya.